Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang peluang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Syahyani. Perkenalkan, saya Ade Maulidaya Rahim. Perkenalkan, nama saya Ica Cecilia. Perkenalkan, nama saya Aidelia Nazira. Nama saya Alivia Jompratiwi. Perkenalkan, nama saya M. Fikram Kuniansa. Perkenalkan, nama saya M. Irham Ramadhanu. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang peluang suatu kejadian. Adapun yang akan kami jelaskan, yang pertama, pengertian percobaan, peluang sampel dan titik sampel. Yang kedua, peluang suatu kejadian. Yang ketiga, kisaran peluang. Yang keempat, frekuensi harapan. Yang kelima, peluang komplement suatu kejadian. Yang keenam, peluang kejadian lepas dan tidak lepas. Dan yang ketujuh, peluang kejadian saling lepas dan bersyarat. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke videonya. Pengertian percobaan, ruang sampel, dan titik sampel. Percobaan atau eksperimen yaitu suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Contohnya, melemparkan dadu, melemparkan koin, dan lain-lain. Sedangkan ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, maka titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya ada menyusun anggota ruang sampel. Menyusun anggota ruang sampel dengan mendaftar, yaitu misalnya jika kita melemparkan dua buah koin sekaligus, maka akan ada yang menjadi koin pertama dan koin kedua. Misalkan koin pertama muncul angka A dan koin kedua muncul gambar G, maka kejadian dari pelemparan tersebut adalah AG. Semua hasil yang mungkin terjadi dari percobaan tersebut adalah AG, GA, AA, dan GG. Dengan demikian diperoleh ruang sampelnya AG, GA, AA, dan GG. Titik sampelnya AG, GA, AA, dan GG. Sedangkan kejadiannya AG, GA, AA, atau GG. Selanjutnya ada menyusun anggota ruang sampel dengan diagram pohon. Misalnya, jika kita melemparkan sebuah koin dan sebuah dadu berisi 6, maka kemungkinan kejadiannya adalah munculnya angka A atau gambar G pada koin dan salah satu mata dadu pada dadu. Misalkan, sebuah koin dianggap bagian pertama dan sebuah dadu berisi 6 bagian kedua, maka diperoleh ruang sampelnya yaitu S, A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Sedangkan banyak ruang sampelnya atau NS yaitu 12. Selanjutnya ada menyusun anggota ruang sampel dengan tabel. Misal, jika kita melemparkan dua dadu sekaligus, maka pada masing-masing dadu akan ada 6 kemungkinan kejadian yang muncul, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika kita susun dalam sebuah tabel, maka didapatkan hasil yaitu ruang sampelnya 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,2, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,4, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Jadi banyak anggota ruang sampelnya yaitu NS sebanyak 36. Peluang suatu kejadian. Jika suatu kejadian A dapat terjadi dengan NA cara, sedangkan semua kemungkinan dari hasil percobaan dapat terjadi dengan NS cara, maka peluang dari kejadian A dinotifikasikan dengan PA dengan rumus P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Contohnya, dalam percobaan sebuah dadu dilempar 1 kali, berapa peluang munculnya mata dadu? A. Bilangan genap, B. Bilangan yang lebih dari 4. Jawab
S sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi N per S sama dengan 6. A. Misalkan A adalah kejadian munculnya bilangan genap. A sama dengan dalam kurung kurawal 2, 4, 6 sama dengan N per A sama dengan 3. Jadi P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. B. Misalkan B adalah kejadian munculnya bilangan yang lebih dari 4. Jadi B sama dengan dalam kurung kurawal 5,6 menjadi N dalam kurung B sama dengan 2. PB sama dengan N per B N dalam kurung B per N dalam kurung S sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Kedua, dalam sebuah kantong plastik terdapat beberapa bola, yaitu 8 bola berwarna kuning, 4 bola berwarna hijau, dan 12 bola berwarna merah. Jika diambil bola secara acak, maka peluang terambilnya yaitu A. 1 bola hijau, B. 2 bola kuning, dan 2 bola hijau. Jawabnya, bola keseluruhan ada 8 ditambah 4 ditambah 12 sama dengan 24 bola. Berarti N sama dengan 24. A. Peluang terambilnya 1 bola hijau. P sama dengan 1 dalam kurung 1 bola hijau sama dengan 4/24 sama dengan 1/6. B. Peluang terambilnya 2 bola kuning dan 2 bola hijau. Kita harus mencari ruang sampelnya dan banyak kejadiannya terlebih dahulu. Banyak cara untuk mengambil 2 bola kuning dan 2 bola hijau. C. Contohnya C dalam kurung 8,2 dikali C dalam kurung 4,2 sama dengan 8/6 2 dikali 4/2 2 sama dengan 28 dikali 6 sama dengan 168. Banyaknya ruang sampel. Dari 24 bola diambil 4 bola. Jadi C dalam kurung 24 sama dengan 24/24 sama dengan 10.626. Jadi peluang terambilnya 2 bola kuning dan 2 bola hijau yaitu P dalam kurung 2 bola kuning dan 2 bola hijau sama dengan 168 dibagi 10.626 sama dengan 4/253. 3. Kisaran peluang. Kisaran nilai peluang suatu percobaan dari sebuah kejadian A berada kisaran antara 0 dan 1 atau ditulis dengan notasi PA lebih besar daripada 0, PA lebih kecil daripada 1. Keterangan, jika PA sama dengan 0, maka kejadian A, kejadian mustahil terjadi. Jika PA sama dengan 1, maka kejadian A, kejadian pasti terjadi. Contoh, A. Ayam berkembang biak dengan cara beranak merupakan kejadian mustahil. Sebab kenyataannya ayam berkembang biak dengan cara bertelur, sehingga peluang kejadian tersebut adalah 0. B. Es yang dibiarkan dalam suhu ruangan lama-lama akan mencair merupakan kejadian yang pasti terjadi, sehingga peluang kejadian tersebut adalah 1. C. Hujan akan turun hari ini merupakan kejadian yang terjadi, sehingga peluang kejadian tersebut antara 0 dan 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi matematika wajib tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan dari suatu kejadian adalah banyaknya kejadian yang terjadi dikalikan dengan peluang kejadian tersebut. Rumus FH sama dengan N dikali P dalam kurung A. Contoh, dilakukan percobaan pelemparan 3 buah mata logam sekaligus sebanyak 240 kali pelemparan. Tentukan frekuensi harapan dari pelemparan tersebut. Munculnya 2 gambar dan 1 angka. Jawab S sama dengan AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, GGG. Banyaknya N dari S yaitu sama dengan 8. A sama dengan AGG, GAG, GGA. Banyaknya N dari A sama dengan 3.
PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/8. FH dalam kurung A sama dengan N dikali PA. FH sama dengan 240 dikali 3/8 sama dengan 90. Peluang komplement suatu kejadian merupakan peluang suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Misalkan, suatu kejadian A merupakan himpunan dari semua kejadian yang bukan A. Komplement dari kegiatan A ditulis dengan A pangkat C, sehingga dirumuskan P dalam kurung A plus P dalam kurung A pangkat C sama dengan 1. P dalam kurung A pangkat C sama dengan 1 min P dalam kurung A. Contohnya, Andi melemparkan sebuah dadu bermata 6. Hitunglah peluang Andi untuk mendapatkan sisa dadu 3. Dengan jawab P dalam kurung A pangkat C sama dengan 1 min P dalam kurung A. P dalam kurung 3 pangkat C sama dengan 1 min P dalam kurung 3. P dalam kurung 3 pangkat C sama dengan 1 min 3/6 sama dengan 6/6 min 3/6 dengan hasil 3/6. Peluang kejadian lepas dan tidak lepas. Penjumlahan peluang kejadian saling lepas. Terdapat dua buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling lepas. Rumusnya adalah P A gabung B sama dengan peluang A plus peluang B. Contoh soal, anggota ruang sampel sama dengan 36, A sama dengan dalam kurung kurawal dalam kurung 1,1 sama dengan 1. B dalam kurung kurawal dalam kurung 1,3 dalam kurung 2,2 dalam kurung 3,1 sama dengan 3. Peluang A gabung B sama dengan peluang A plus peluang B sama dengan 1/36 plus 3/36 sama dengan 4/36 sama dengan 1/9. Kejadian tidak saling lepas. Dua buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Rumusnya adalah peluang A gabung B sama dengan peluang A plus peluang B min peluang A irisan B, di mana P dalam kurung A irisan B menyatakan elemen yang terdapat pada kejadian A dan B. Contoh soal, jumlah kartu BRID anggota ruang sampel sama dengan 52, jumlah kartu sekop anggota ruang sampel A sama dengan 13, jumlah kartu bergambar anggota ruang sampel B sama dengan 12. Karena terdapat kartu bergambar yang merupakan anggota kartu sekop dalam kurung G-skop, U-skop, dan K-skop, maka A dan B merupakan dua kejadian tidak saling lepas sehingga digunakan rumus P dalam kurung A gabung B sama dengan peluang A plus peluang B min peluang A irisan B sama dengan 13/52 plus 12/52 min 3/52 sama dengan 22/52 sama dengan 11/26. Jadi, peluang dari kartu yang terambil adalah kartu sekop dan kartu bergambar JQK adalah 11/26. Peluang kejadian saling bebas dan bersyarat. Pengertian kejadian saling bebas. Dua buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Peluang kejadian A dan B terjadi bersama-sama adalah rumusnya
peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Contoh soalnya, misal Andi melempar 2 buah dadu. Berapakah peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua? Jawab, misalkan A sama dengan kejadian muncul mata dadu genap prima pada dadu pertama. Dari angka 1 sampai 6 yang merupakan angka genap prima itu hanya angka 2. Jadi NA sama dengan 1. Maka peluang A sama dengan 1/6. Misalkan B sama dengan kejadian muncul mata dadu ganjil pada dadu kedua, yang merupakan bilangan ganjil dari angka 1 sampai 6 itu angka 1, 3, dan 5. Jadi NB sama dengan 3. Sehingga peluang B sama dengan 3/6. Kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, maka digunakan rumus peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Peluang A iris B sama dengan 1/6 dikali 3/6 sama dengan 3/6. Sama dengan 1/2. Jadi peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua adalah 0,5. Selanjutnya ada peluang kejadian bersyarat. Jika terdapat 2 kejadian, yaitu kejadian A dan B, kejadian tersebut dikatakan kejadian bersyarat jika kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Kemudian dapat dituliskan sebagai berikut ini. Peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B bersyarat A. Atau peluang A iris B sama dengan peluang B dikali peluang A bersyarat B. Contoh soal, terdapat kotak yang memuat 5 bola kuning dan 4 bola biru. Jika diambil 2 buah bola secara satu persatu tanpa adanya pengembalian, maka berapakah peluang terambilnya bola kuning pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua? Jawab, pada pengambilan pertama tersedia 5 bola kuning dari 9 bola yang tersedia, maka peluang K sama dengan 5/9. Pada pengambilan kedua terdapat 4 bola biru dari 8 bola yang tersisa, dengan syarat bola kuning telah diambil, maka peluang B bersyarat K sama dengan 4/8. Karena kejadian tersebut saling mempengaruhi, kemudian kita gunakan rumus peluang K iris B sama dengan peluang K dikali peluang B bersyarat K. Peluang K iris B sama dengan 5/9 dikali 4/8 sama dengan 5/18. Jadi peluang bola yang terambil adalah bola kuning pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua adalah 5/18. Sekian penjelasan materi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.